Tuku sinom ojo dhewean, ajan kanca karo tetanggane. Arek enom ayo nyambut gawe supaya maju bangsa lan negarane. Lur, assalamualaikum. Kali ini Rawit Tuang Wong Alit sedang berada di sentra wisata kuliner di Dharma Husada. Saya akan bincang-bincang santai dengan para bapak dari pengurus Spekal Jawa Timur. Seperti apa keseruannya? Langsung bergabung yuk. Assalamualaikum, para bapak. Nggih, saya Mas Ji. Nggih. Alhamdulillah, salam sehat nggih, Pak. Sehat, Pak. Nah, mantap dulur. Saya sudah bergabung dengan para bapak pengurus dari Spekal Jatim dan Spekal Surabaya. Nah, apa itu Spekal? Langsung kita tanyakan ke beliau-beliau. Pak, ngapunten, mohon petunjuk. Spekal ini apa, Pak? Dan filosofi berdirinya seperti apa? Spekal itu singkatan dari Serikat Pedagang Kaki Lima. Serikat Pedagang Kaki Lima. Yang mana memang berawal dari Surabaya. Nggih. Alhamdulillah kemarin Juli kami sudah melakukan pengembangan ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini sudah tergabung di 16 kabupaten kota se-Jawa Timur. Sudah 16 kabupaten kota se-Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kami memang berkonsen kepada para pedagang kaki lima yang awalnya di pinggir jalan sampai mendapatkan apresiasi pemerintah kota, dibuatkan semacam sentra-sentra yang ada di Surabaya. Total pembangunannya sampai hari ini ada sekitar 49 sentra yang tersebar di 38 kecamatan, 31 kecamatan kota Surabaya. Jawa Timur. Ngapunten, Pak. Kemudian dasar pertama apa nih? Sehingga terbentuklah Spekal itu apa? Apa karena untuk mengakomodir rekan-rekan para pedagang kaki lima atau pripun? Awalnya punya ide untuk membentuk Spekal? Awalnya di bawah tahun 2002. Itu ketika ada penertiban yang luar biasa. Penertiban PKL ya? Penertiban PKL yang ada di pinggir jalan. Akhirnya kami mencoba membuat kumpulan, kelompok perkumpulan pedagang yang mana tujuannya memang kami kepingin menyampaikan suara hati kepada pemerintah dan khalayak bahwa kami adalah bagian dari sesi pembangunan ekonomi masyarakat kecil. Betul. Di mana yang kami harapkan bukan modal, tapi lebih kepada rekomendasi, pelindungan sama kepastian usaha. Ini kami peroleh semenjak tahun 2006. Yang pertama kali dibangun di Taman Bungkul. Taman Bungkul awal gitu. Taman Bungkul awal, terus 2007 banyak dibangun yang lain sampai hari ini 2019 kemarin sudah terbangun 49. 49 SWK. 49 ya SWK. Surabaya. Jadi memang basic awalnya adalah supaya para PKL ini mendapat kepastian dan pelindungan secara untuk menopang kinerja supaya lebih aman ngoten. Ya, jadi kala itu memang pekerjaan formal kan tidak mampu menampung para angkatan kerja. Apalagi ditambah memang situasi krismon yang mana banyak PHK. Sehingga untuk bertahan hidup teman-teman ini bekerja sebisanya. Membuat usaha sebisanya. Yang penting bisa menopang kehidupannya, nggak sampai rumah tangganya nggak sampai kacau. Maka muncullah PKL-PKL yang ada di jalan. Tapi di luar apa yang kami sadari, ternyata fenomena ini justru adalah bagian dari, harus diakui ya, bahwa PKL adalah salah satu yang pilar, bisa eksis menghadapi gempuran ekonomi maupun krismon. Termasuk era pandemi seperti ini. Termasuk era pandemi. Makanya seringkali kami membentuk wadah ini semata-mata untuk meyakinkan kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa sesungguhnya kami bukan masalah, tapi kami adalah solusi daripada sebenarnya mengatasi solusi pengangguran itu.
Ya, alhamdulillah dengan kepiawaian teman-teman mengajak berdialog dengan semua elemen masyarakat, akhirnya pemerintah kota juga menyadari bahwa kayaknya memang waktunya mereka memberikan semacam apresiasi tempat, kepastian Kampung usaha. Pak, sebentar lagi. Ketika awalnya paguyuban ini kan spekal gitu. Awalnya kan karena dari para rekan-rekan dengan kaki lima sampai terbentuk kemudian untuk menuju sehingga mendapat legitimasi dari pemerintah seperti apa waktu itu usahanya Pak? Sehingga bisa dilihat, didengar dan mendapat pengakuan. Yaitu tadi, dengan berkumpul kami membuat sebuah freezer. Nah, di dalam freezer itu tadi baru kami didengar bahwa kebutuhan perut itu ternyata nggak bisa dicegah, sehingga kami melakukan hal apapun semata-mata hanya bisa bertahan hidup. Nah, mungkin karena ketakutan bersama ya, pemerintah juga nggak kepingin situasinya kisruh dan lain-lain. Melalui teman-teman semua berjuang masing-masing. Ada yang kenal dengan anggota dewan, ada yang kenal tokoh-tokoh agama, semua coba kami kami rangkul bersama, termasuk para mahasiswa, media, LSM. Kami ajak ngomong bersama bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama tentang pengangguran. Nah, lambat laun setelah kami dipercaya, kami juga harus membuktikan bahwa kami tidak menuntut hak saja, kami juga akan bertanggung jawab mempertahankan sentra baik mengenai keberlangsungan, estetika, keindahan dan lain-lain. Makanya kami spekal tidak henti-hentinya mencoba menggali apapun, ya termasuk mengedukasi teman-teman supaya pantas kehadiran mereka di depan khalayak. Mungkin kalau bisa saya ceritakan karena hari ini kebetulan kita berada di sentra Dharmasada, di mana dahulunya ini Pak PI selaku pelaku ini semua ada di jajaran Jalan Dharmasada terpecah-pecah. Jumlahnya sekitar 109 kalau nggak salah. Waktu masih di jalanan. Sebenarnya PKL-nya sendiri tidak mengganggu. Tapi yang menjadi masalah adalah pembeli. Jadi parkirnya pembeli sembarangan, akhirnya juga lalu lintas memicu kenyamanan pemakai jalan dan lain-lain. Yang alhamdulillah 2000 Bu Risma tahun berapa mulai? 2014 Bu Risma itu. Alhamdulillah mulai ada tanggapan, kami sering diajak ngobrol bareng yang difasilitasi juga melalui anggota dewan, melalui akademisi bahwa bagaimana caranya kami tidak membuat masalah, tapi kami juga diayomi sebagai warga masyarakat Kota Surabaya. Ngapunten Pak, waktu itu awal bentuk komunikasinya antara spekal dengan dengan pemerintah itu seperti apa awalnya? Sehingga bisa terjalin komunikasi sampai sekarang. Ya. Jadi awalnya ketika ada penertiban ya kami harus berdarah-darah, gelut. Nah, di situ ternyata ada respon bagus sih dari anggota dewan yang memang kala itu masih peduli dengan kami rakyat, bahwa tidak sepantasnya masyarakat berseberangan dengan pemerintah. Karena kami juga diberi masukan bahwa pemerintah punya tiga tanggung jawab kalau nggak salah di aturan negara. Konon katanya tanggung jawab kesehatan, tanggung jawab pendidikan, dan tanggung jawab ekonomi. Nah, ternyata di tiga pilar itu kami diajak ngobrol bareng. Kemudian Pak, secara spekal, secara struktur itu sekarang masih di luar pemerintah atau sudah masuk ke dalam ranah organisasi? Jadi masih di luar, tapi komunikasi menjadi intens. Lebih intens sih. Apalagi pasca pelantikan Bu Risma, para pejabatnya alhamdulillah
khusus, wal khusus ya, Kasatpol PP Bapak Irfan ini selalu menerapkan humanis. Artinya sebelum melakukan tindakan kami diajak ngomong. Konon kata beliau nggak ada sesuatu yang nggak bisa dibicarakan. Jadi melalui pembicaraan, melalui komunikasi semuanya akan bisa clear dengan baik. Kira-kira itu. Oke Pak. Kemudian Pak, SPKL ini kan memang secara anggota sudah berapa anggota Pak? Sudah membawa berapa PKL? Kalau di Surabaya? Di Surabaya aja kami kalkulasi di perhitungan kemarin yang juga tersimpan di file data kami ya kurang lebih 2.000. Dan masih apa ya, ada kemungkinan untuk berkembang lebih banyak lagi Pak? Sebenarnya kami juga bagian daripada PKL yang belum tersentrakan. Karena kala itu Pak Kadis Hadi Mulyono sempat memberikan paparan kepada kami bahwa pembangunan sentra ini tidak bisa serta-merta serentak. Oh, ngeten. Jadi harus bergantian. Sempat beliau menganalogikan, aku ngekei payung, jadi lek udan gak kabeh kepayungan. Cuman akan saya usahakan payung sebanyak-banyaknya supaya nanti semuanya kepayungan, kira-kira gitu. Apa Pak? Berarti secara teknis SWK ini, tempat SWK ini yang membuatkan atau yang bangun ini siapa? SPK sendiri atau dari pemerintah Pak? Alhamdulillah ini adalah bagian dari semuanya ya, mulai lahannya, terus pendanaan pembangunannya semua dari pemerintah kota. Seperti itu. Bahkan ketika kami semua diajak ngomong sama Bu Risma itu, kami ingat sampai hari ini. Mulai dino iki ojo dodolan nang pinggir embong. Karena ada hiburan seperti itu Karena aku ibuke wong Surabaya, gak cuma PKL toh. Lah, biasanya PKL mendatangi keramaian, saiki tak gawe nonggon supaya punya kepastian usaha. Tapi ramekno seperti itu. Jadi dua hal yang pepatah ya. Sekali dayung 20 terlampaui. Jadi luar biasa sekali. Bentuk perhatian Bu Risma yang memang merubah tatanan Surabaya yang dulu gersang menjadi sejuk dengan tamannya, dan sejuk pula bagi kami karena teman-teman kami juga bisa mencari nafkah dengan aman, nyaman, seperti itu kira-kira. Artinya dulu kalau era tahun 2000-an awal kalau salah itu masih banyak pedagang kaki lima yang di tepi jalan Pak, masih banyak. Sekarang sudah tertata rapi. Betul. Dan jauh lebih bersih dan jauh lebih rapi Pak. Kalau dulu memang ketika masih dianggap PKL liar itu sebenarnya banyak yang membantu, tapi juga yang membantu nggak jelas. Ini bagian penataan pemberdayaan atau banyak lah. Jadi ada oknum-oknum yang sebenarnya bukan mengajak baik, malah mengajak keruh, kira-kira gitu. Istilahnya backing. Semacam backing gitu. Ini Pak, sudah cukup mulai jelas ya. Tapi saya juga ingin menggali. Ini ada para bapak banyak ini, ada Pak Andri, ada Pak Ayudi, ada Pak Samsuri, ada Pak Hamzah, dan Pak Sabi yang punya stand di pojok sana Pak. Ngapunten nih, kalau dari Pak Wahyudi ini kalau di SPKL ini sebagai apa Pak? Sebagai pengayom atau pripun nggih? Kalau saya dari SPK Jatim memposisikan di penelitian dan pengembangan. Karena di Jatim bentukannya 2021 Juli, pada saat itu kita kongres di Nastain Trawas. Tahun berapa nih Pak? 2021 Juni. 2021 Juni. Kebetulan saya ditunjuk sebagai litbang, jadi struktur di sini Pak Anwar sebagai ketua umum Jatim. Di situ ada bidang-bidang infokom, bidang litbang sama kehumasan. Kehumasan itu infokom termasuk bidang hukum. Jadi ada 3 bidang untuk SPK Jatim. Seperti itu Pak. Berarti lebih spesifik sebagai apa Pak?
Kita sebagai pengembangan usaha. Oh, ngoten. Artinya memberi wadah dan pelatihan barangkali. Pelatihan kita kerjasama dengan pihak instansi pemerintah. Okay. Apapun yang diminta di luar Spika, sepanjang itu untuk tumbuh kembangnya Spika Jatim, kita welcome. Kita welcome. Yang kedua, bagaimana menyikapi ke depan bahwa Spika Jatim ini diakui, karena kita juga banyak perbandingan dengan provinsi lain. Sehingga mau nggak mau teman-teman ini berusaha bagaimana menyikapi ke depan, kita merekrut siapa yang peduli dengan Spika Jatim, yang mereka-mereka yang ada di Jatim. Seperti itu, Pak. Oke, Lur. Kita pun baru tahu ada Spekal yang rupanya sangat luar biasa, memberi wadah ke rekan-rekan para pedagang kaki lima. Itu luar biasa, gebrakan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi Pemkab Surabaya dalam ini Risma memberi tempat dan memberi akses yang sangat baik. Oke, kita beranjak ke hal yang lebih dalam lagi. Bapak-bapak, seperti yang saya ketahui, Spekal ini kan ada banyak sekali kuliner. Yang saya tahu ada gulai sumsum, tulang. Ada lagi nasi goreng, krengsengan cabai. Nih, apalagi yang lain barangkali yang ada di Spekal ini? Banyak sekali. Banyak sekali, gitu. Antara ini gitu. Ada rujak, macam-macam gitu, Pak. Tahu campur, ada tahu tek-tek. Semuanya ada lah. Intinya apapun. Intinya semua masakan Jawa Timur ada. Jawa Timur. Jadi memang cara pengaturan di kelompok masing-masing SBK ini diatur sedemikian rupa. Ada yang memang dengan cara supaya tidak double produk, supaya bisa menampung konsumen yang cukup banyak. Artinya gini, Pak, dalam satu SBK ini apakah ada aturan atau dibatasi tidak ada yang boleh sama dagangannya atau pripun, Pak? Enggak ya? Ada yang demikian, ada yang enggak juga. Enggak juga. Jadi di jenis makanan itu sendiri ya. Ada yang satu itemnya sama kayak di Keranggan itu. Semua jualan lontong balap. Kalau di Jagir itu semuanya jualan dawet. Laku. Oh, ngoten. Ya. Tapi untuk di SBK karena ini ranah juga milik pemerintah yang dibina oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya. Mereka juga memberikan masukan-masukan. Poinnya yang paling tegas adalah diusahakan tidak sejenis. Yang kedua, tingkatkan rasa mutu masakannya. Betul, itu yang paling utama. Terus Pak. pelayanannya semacam itu. Makanya kami para pengurus Serikat Pedagang Kaki Lima enggak henti-hentinya selalu mengadakan pertemuan informal untuk semacam ini. Sharing, tukar pikiran. Jagongan ala kaki lima gitu. Jagongan ala kaki lima di mana mengupas membahas. Bahkan termasuk yang di pinggir jalan itu seringkali juga membuat masalah baru. Seperti apa itu, Pak? Jadi di antara pedagang kaki lima ini masih tumbuh di depannya ini PKL. Di Masjid Agung, Gayungan, di Taman Prestasi, di Dharma Kedah masih ada? Banyak enggak. Jadi yang di jalan sudah dipindah di sentra, tumbuh lagi yang baru di jalan. Oh, gini, Pak. Artinya ketika ada yang masih pakai bahasa liar gitu, masih ada yang PKL yang liar di jalan, itu memang ada himbauan untuk bergabung di SPK terdekat atau beribun, Pak? Sebenarnya gini, dulu itu kalau pedagang yang di jalan raya itu sudah dimasukkan di SPK semua. Nggak boleh jualan. Seluruhnya ya waktu itu? Sudah ya? Sudah nggak boleh ada yang... Akhirnya apa? Jalan kelihatannya sudah sepi, dijuali lagi pedagang baru. Orang lain. Agak bandel lah bahasanya. Tapi itu sekarang kurang diperhatikan, obrakan nggak seperti dulu. Gitu. Kemudian Pak, kalau seandainya ditemukan ada PKL yang masih katakanlah bandel, ngapunten, masih liar di jalan raya, itu yang berwenang untuk menghimbau atau itu dari PKL atau dari Pol PP? Pol PP. Oh, ngoten gitu. Jadi resminya memang harus aparat, Pak. Kalau kami dari sipil, negul sipil,
Agak repot ya Pak? Bukan cuma repot, akhirnya berantem sendiri di jalanan karena kami juga gak punya hak gitu loh. Gimana? Jadi seringkali memang ada semacam dilema, dilematis. Bahkan sudah ada himbauan ketika Pak Erik baru jadi itu, para lurah dan camat kalau nggak salah ya, diminta dilibatkan semuanya untuk apa ya, di samping memantau, ikut meramaikan dan lain-lain seperti itu. Oke. Baik Pak Ngapunten, kalau boleh saya agak flashback sebentar ke belakang. Tadi kan sempat dibahas terkait strategi penjualan. Tadi yang pertama adalah mengutamakan rasa, pelayanan, kebersihan. Itu emang seperti itu dari dulu. Kemudian kan era berganti Pak. Kalau dulu orang mungkin jualan dengan seperti itu. Ketika era sekarang digital masuk, pasti ada perubahan cara dan pola berdagang Pak. Apakah dari SPK Jatim ada penyesuaian Pak seperti itu? Mungkin dalam hal ini Pak? Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan masalah Serikat Pedagang Kaki Lima Jawa Timur pada akhir-akhir ini dengan berlakunya PPKM, sehingga SPK Jawa Timur bangkit untuk memberi edukasi kepada teman-teman, baik itu di Surabaya maupun di 38 kabupaten kota, tentang masalah penjualan, yaitu untuk memberi pelatihan tentang masalah digitalisasi marketplace, tentang penjualan, bagaimana caranya kita menghadapi situasi PPKM ini tidak terlalu terasa bebannya gitu loh. Sehingga bahkan Spikal Jawa Timur tidak hanya menuju kepada teman-teman atau anggota kita yang ada di sentra maupun PKL, bahkan di UKM yang juga produk-produk seperti ini juga kita bisa memasarkan untuk menitipkan kepada teman-teman di daerah maupun di Surabaya bagaimana ekonomi atau keadaan situasi ekonomi teman-teman itu bisa bertahan dengan situasi seperti ini. Karena terus terang saja saya akui dengan berlakunya PPKM ini sangat terasa dampaknya kepada ekonomi teman-teman PKL yang ada di daerah maupun di Surabaya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah teman-teman bisa bisa melalui online, jualan online dengan adanya GrabFood atau apapun, termasuk Shopee. Bagaimana caranya dilakukan secara online karena zaman sekarang sudah zaman online. Beda gitu. Iya. Makanya kita harus mengikuti situasi dan kondisi ini. Itulah Spikal Jawa Timur eksis untuk memberi edukasi kepada teman-teman di daerah. Mungkin itu. Mantap. Tadi saya lihat, saya perhatikan di sini ada salah satu contoh produk minuman. Saya penasaran nih Pak. Apa ini Pak? Iya. Ini Pak Amsa ya? Iya betul. Ini adalah rempah asli Nuswantoro atau Nusantara. 15 rempah. Jadi kalau misalkan ini minuman khas Betawi adalah bir peletok atau imun booster. Jadi ini gunanya juga memperkuat imun di kala pandemi. Animonya ini bagus sekali di masyarakat Surabaya. Kita titipkan ke toko-toko lebih dari 10 toko dan ini penjualan online dari Spikal Jawa Timur. Oh ini sudah pakai online Pak? Iya. Berarti belum punya gerai atau lapak? Belum ada nggih? Iya. Lebih ke online semua online. Mantap. Berarti sudah lebih maju. Bisa mengikuti perkembangan zaman. Belum punya lapak maksudnya. Ayo silakan Mas Haji, teman-teman. Siap. Minum. Ini saya lagi megang minuman Cak Sam Sari Kacang Hijau. Saya tuh dari daerah Ponorogo. Saya suka kacang hijau. Saya coba dulu. Rasa kacang hijaunya itu masih terasa kental sekali dan manisnya pas, tidak kurang tidak lebih, mantap. Nah, iki penasaran aku di sini lagi jenenge apa iki? Bir peletok, Pak. Tak coba. Nah, kalau ini lebih ke aneka rempah-rempah rasanya. Jadi lebih untuk apa ya? Untuk jamu lah bahasa Jawa. Mantap. Keren, mantap. Iya Pak, menambah imun gitu. Menambah imun. Siap. Transformasi konvensional ke digital adalah produk-produk online ya. Artinya kalau di zaman dulu tempat itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam melakukan usaha. Itu bagian tempat yang strategis maupun tempat yang di tengah kota. Seperti itu dulu akhirnya menjadi favorit kan. Hari ini termasuk dari para pedagang ini bertransformasi karena kondisi pandemi yang
sangat panjang. Harus berubah mindset nih. Berubah mindset. Jadi di samping sudah mengenal pola-pola penjualan secara digital dari aplikasi besar, teman-teman ini membuat marketplace. Jadi menciptakan market sendiri, menciptakan market sendiri yang kemudian saling bahu membahu di antara beberapa daerah di Jawa Timur untuk istilahnya sekarang ini menjadikan trending. Saling support ya artinya, saling support ya. Untuk itu makanya kenapa kita masuk ke ranah hari ini, kita masuk ke ranah pelatihan. Pelatihan kita kejar. Berarti ada beberapa tempat yang akan sudah siap di. Pelatihan itu Pak, itu secara kontinu atau pelatihan Jadi tadi gini, itu? karena kita sudah terkoneksi dengan pihak pemerintah, dengan posisi Spika Jatim yang masih embrio, kita menyikapi dengan cepat, termasuk teknologi online-nya. Dari produk-produk yang beberapa tersampaikan. Walaupun kita belum punya lapak, tapi sudah masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Tapi di wadah Spika Jatim, dengan berjalannya sebagai embrio, akhirnya keterikatan dilihat sama pemerintah. Bagaimana menyikapi supaya kita bersama muncul produk online itu, akhirnya dari pihak baik pemerintah maupun BUMN, BUMD itu peduli untuk memberi pelatihan-pelatihan. Salah satunya dari perwakilan kementerian berbentuk nomor induk berusaha. Oh, itu nanti ada Pak ya? Ada setiap PKL ada dapat NIB. Ya. Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Itu pengganti SIUP yang pengganti SIUP yang notabene SIUP mereka enggan untuk mengurus itu. Karena banyaknya meja-meja. Birokrasi. Jadi ada beberapa minuman yang dari Spikal juga ada yang khas. Dharma Husada juga punya. Ini jus jumbo. Ini spesial dari Wisata Kuliner Dharma Husada. Dan juga beberapa menu makanan. Menu makanannya. Nah, ini ya. Ini apa ini Pak? Sate kambing. Ini kesukaan saya. Sate kambing. Sate kambingnya empuk. Saya ini anti kolesterol. Jadi kalau orang tua biasanya itu makannya agak kenyal, ini empuk ini. Iya. Dan juga ada. Kalau ini Pak? Itu seafood. Ini seafood. Kepiting mie. Kepiting mie. Ada udang, ada cumi, sama kepiting. Yang lainnya ada lagi Pak. Nah, ini makanan Ini martabak. martabak. Ini martabak. Pak Nur Hasim. Martabak Pak Nur Hasim. Kalau Dewe ini mulai tahun berapa ini Pak? Kurang lebih di sini 85. 85. Tahun 85 Pak. Sudah di sini. Suhunya martabak berarti. Kalau yang dulu nasi goreng Jawa, ini yang dulu, tapi sekarang ada yang varian baru, nasi goreng krengsengan Jawa. Produksi siapa? Nah, ini produksinya Capi ini. Capi. Ini nasi goreng krengsengan, jadi yang dulu ayamnya disuir biasa, sekarang ada bumbunya lebih mantap. Ngoten nggih, siap. Ini yang lagi. Pak Andre. Jadi ada memang banyak sekali sebenarnya di Dharma Husada ini banyak menu, kayak ada bapa tosos, ada gulai sumsum. Yang di Bojo itu Pak nggih? Yang di Bojo itu gulai sumsum. Itu legenda itu. Oh, legenda nggih. Sop kaki kambing juga ada, masakan Bandung. Dan juga ada beberapa penyet-penyetan itu banyak. Nah, saya pikir saya perlu nambahi ya. Saya promosikan yang dimaksud legend tadi kan ada gulai sumsum sama sate Podojoyo. Yang punya itu Haji Supriyono. Pak Haji Supriyono. Alhamdulillah yang hadir di sini di samping kelas menengah atas banyak pejabat-pejabat juga. Mulai kepala dinas, terus pejabat yang lain juga ada. Artinya alhamdulillah
khususnya ini Pak Bibe selaku ketua di Dharmasada Terus ini. ada. Sentra ini memang kecil, Tapi rezekinya rezekinya besar sekali. Gitu ya. Pak. nggih. Langgan Bu Risma itu kalau pagi sarapannya di sini tadi bubur ayam. Oh, Bu Risma. Bu Risma Seorang Bu Risma nggih. Iya, Bu Risma kan ada sendiri di mobil yang turun supirnya. Oh, ngoten. Bubur ayam. Bubur ayam. Pagi. Dan itu sering, Pak? Ini? Sering. Sering. Kalau Pak jajanan pasar. Mantap Ini. pasar Ini jajanan goyang lidah niki. Langsung Siap. diintip, Langsung nggih. ya. Ah, econg ini. Ini juga saya tak melok ini. Makanya ini. Ya. Lopes, Karena- Pak. Mantul, Lopes. Enggak Nang Surabaya tok ono iki, guys. Enggak. Komis sama bikang. Artinya Nggih. jajanan pasar, jajanan orang Jawa yang melegenda di sini pun sampai malam masih ada. Masih ada. Padahal kan kasnya pagi. Kasih pagi. Iya, heeh. Nah, Rame gitu. jadi kalau malam ini ada luar biasa. Luar biasa. Ini atas sarannya Cak PI. Cabi, mantap. Ada PPKM Pak, sampai Iya. malam. Malam. PPKM ini jadi enggak terlalu malam. Ayo dipangan rek. Iki masalahnya setelah adem. Mumpung masih hangat nggih, Pak. Ini nanti tisnya memang ada di hangatnya dan rasanya. Betul. Saya coba nggih, Pak. Ayo dinikmati Nggih. santai dan kudu habis. Kalau nggak habis, PTE mati kabeh. PTE mati kabeh. Bagu biyen lek ngomong panganan entekno cek gak ngari PTE mati. Betul, Pak. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Sambil makan santai. Boleh nggih sambil ngobrol sebentar nggih. Monggo, monggo. Apa harapan panjenengan mewakili SWK Dharmasada terhadap pemerintah, mungkin punya himbauan atau punya harapan Pak ke pemerintah? Iya. Mungkin lebih diperhatikan atau beribun? Jadi tambahan aja. Nggih. Ya, mengingat situasi dampak Covid ini kan Pak yang Covid, nggih. begitu lama, panjang Dan belum jelas nggih kapan membuat selesai. kami depresi. Nggih. Setidaknya coba diberi semacam peluang lah. Misalnya para ASN, para pejabat bisa makan di sentra-sentra kami. Nggih, heeh. Karena pada tempat-tempat para pejabat lah banyak tamu-tamu yang Nggih. suka hadir di Surabaya. Nggih, heeh. Artinya tidak saja bisa penjualan teman-teman kami pikir itu adalah bagian daripada promosi Nggih. tempat-tempat kami untuk tamu-tamu yang kebetulan yang dari luar-luar kota. Jadi andai kata ada pimpinan atau pejabat yang mau mampir ke sentra sini, Iya. itu sebuah bentuk perhatian dan kebanggaan gitu. Pak. Betul. Paling nggak bisa memicu warga lain untuk makan di sini. Kira-kira Betul, Pak? demikian. Gitu. Kami pun juga berharap masyarakat kota Surabaya nggak perlu lah cari makan sampai dulu ke tempat-tempat yang wah dan Iya. yang lain. Karena yang kami sajikan adalah kualitas hotel tapi harga tetap PKL. Oke, betul. Oke. Kemudian Pak, mungkin jenengan ada harapan atau himbauan ke para PKL yang masih belum mau bergabung dengan sentra wisata kuliner sini. Apa Pak? Mungkin ada himbauan? Sebenarnya kalau bergabungnya ini kami juga menunggu daripada pemerintah kota terkait ketersediaan tempat, anggaran dan lain sebagainya. Oh, ngoten nggih. Tapi setidaknya yang teman-teman yang masih di pinggir jalan, mari ikut bersama-sama membangun kota Surabaya Iya. tetap indah, Tertata, bersih, rapi. ya. Iya. Juga mengatur katakanlah ketika ada pembeli-pembeli yang sesungguhnya ini adalah bagian daripada pengganggu ketika saat parkirnya tidak diatur. Betul, nggih. Itu yang Artinya ya memang kami menyadari masyarakat kota Surabaya itu cukup padat dibanding dengan kabupaten kota lain. lain nggih. Mantap Pak. Sehingga memang menyatukan pola pikir bersama Itu agak di samping mencari rezeki juga ikut mengamankan dan ya intinya menjaga keindahan kota, Keindahan menjaga kota. ketertiban kota, seperti itu. Oke lur, sudah kita dengarkan apa itu spekal. Rupanya luar biasa, memberi wadah ke semua rekan-rekan kaki lima untuk bergabung di SWK, Sentra Wisata Kuliner, dan itu luar biasa. Karena di SWK ini begitu banyak makanan yang khas dan oke dan enak-enak. Jadi buat warga Surabaya, cari mangan, ojo ado-ado.
cukup mampir ke SWK. Banyak di Surabaya, ada banyak. Dan di sini salah satunya di Danau Sada, luar biasa. Oke lur, sekian dari Rawit Ruang Wong Alit. Oke Pak, monggo Pak, langsung disantap di dalamnya. Nah, monggo, Fandi. Terus, ayo Pak Niko. Nah.